Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio El Cinta. Selamat berbuka puasa hari ini untuk Anda yang sudah menggenapkan puasanya. Mudah-mudahan lancar ya. Kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam segmen interaksi di Bahasa RI seperti biasa. Kami ajak Anda jalan-jalan ke luar negeri. Kali ini negara yang punya persahabatan cukup kental dengan Indonesia. Apalagi kita tahu ya, negara ini sering sekali menjadi destinasi utama untuk masyarakat Indonesia yang akan beribadah. Nah, negara mana sudah ketebak nampaknya nih. Negara Arab Saudi sudah bersama dengan kami melalui sambungan Zoom dan kami juga siarkan secara live untuk Anda di YouTube Radio El Sinta. Bukan hanya di seluruh jaringan El Sinta, di seluruh jaringan nasional, namun juga Anda bisa menyapa langsung Pak Dubes melalui kanal YouTube Radio El Sinta. Kami streaming di sana. Anda bisa lihat secara langsung, termasuk nanti Anda bisa menyapa Pak Dubes atau sekedar bertanya melalui chatbox yang sudah kami siapkan di kanal YouTube kami Radio El Sinta. Anda search saja nanti langsung Anda ketemu dengan kanal YouTube-nya Radio El Sinta dan nanti langsung di live-nya di sana ya. Kami segera ajak Anda berkenalan dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Arab Saudi. Bersama dengan kami ada Pak Dr. Abdul Aziz Ahmad. Assalamualaikum Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka dengan pemandangan belakangnya ini loh. Itu bacaannya apa sih Pak? Bacaannya Sifara Jumhuriyah Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Iya. Kita baru tahu ya, karena Arabnya Arab gundul lah ya guys. Apa kabar Arab Saudi nih Pak Dubes? Alhamdulillah sekarang baik-baik ya. Sekarang lagi masuk musim panas, walaupun belum terlalu panas ya. Jadi puasa di sana kayak gimana rasanya Pak dengan musim panas ini Pak? Ya seperti puasa biasa, hanya lebih panjang ya. Kita di sini mungkin 14 jam ya. Berapa? 14 jam, 2 jam lebih panjang ya. Lumayan Pak ya, jadi di sana lumayan. Bisa lebih bersabar lah ya, pahalanya lebih banyak karena ya panasnya di sini 30, 36, 37, 38, nanti di bulan-bulan depan itu bisa 45, 46 ya. Gitu. Lumayan Pak ya, di Indonesia 31 saja sudah teriak-teriak ya, waduh panas. Di sana 30. Iya betul, tapi di sini kan memang tidak tidak terlalu lembab ya, sehingga nggak panas gerah, tapi ya. kering. Panasnya panas saja. Yang penting pakai hand body Pak ya, pakai pelembab. Ya betul, betul. Ya betul. Ini kalau kita ngomongin soal Arab Saudi, kita tahu ya Arab Saudi sudah mulai merelaksasi kegiatan publiknya, bahkan definisi bentuk ibadah juga sudah mulai diberikan, termasuk kuota haji yang akhirnya diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi. Saya sebelum lebih lanjut nanti ngomongin soal kuota haji, karena bahasan utama Indonesia Arab Saudi pasti selalu soal kuota haji dan juga ibadah haji. Tapi kita ingin tahu lebih luas dulu perkembangan kenegaraan di sana bagaimana Pak? Baik ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan sebagainya. Apa kabar Arab Saudi Pak secara umum? Ya, sejauh yang saya ketahui ya, saya baru sampai di sini bulan Desember, ya Desember 2021, jadi kira-kira 5 bulan yang lalu. Selama itu saya melihat Saudi sebetulnya negara yang aman ya, boleh dibilang sangat aman ya, dan kita merasa bahwa keamanan itu selain juga ada faktor keamanan dalam pengertian fisik ya, misalnya polisi maupun tentara, tapi juga sebetulnya keamanan masyarakat ya. Jadi kita sangat terbantu oleh keamanan yang sangat boleh dikatakan ya tidak terlalu banyak hiruk pikuk di sini gitu ya, gitu sisi keamanan. Nah kemudian dari segi kebudayaan kita sekarang melihat perkembangan Saudi yang sangat progresif ya. Nah, kita tidak tahu bagaimana perkembangan berikutnya dalam waktu 1-2 tahun ke depan, tapi pada saat ini misalnya di Riyadh saja itu kafe sudah mulai banyak dan peminatnya juga banyak gitu ya. Jadi kalau ke Arab Saudi biasanya kita hanya ngomongin soal ibadah, tapi juga ternyata berwisata juga bisa ya Pak? Oh bisa, sekarang bisa. Malah ada sejumlah site wisata yang mulai dibuka dan mulai berbenah ya. Kami misalnya menemukan ada sejumlah site wisata di wilayah timur tapi ke utara sedikit ya. Itu wisata yang memperlihatkan peninggalan di masa lalu, mungkin dari 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Ya, malah sekarang ada komplek besar namanya Al-Ula ya. Dulu kalau dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah itu dikenal dengan Madain Saleh. Nah, Madain Saleh itu kira-kira
bisa jadi seumuran dengan peninggalan di Yordan namanya Petra ya. Oke, kota Petra ya, kota kuno Petra Nah, ya. ya itu hampir seumuran, bahkan ada bagian-bagian yang sebetulnya lebih tua dari itu, tapi sampai sekarang belum digali secara Jadi lebih peninggalan Romawi dong Pak, jangan-jangan seperti itu nih Pak Dubes? Sebetulnya mungkin sebelum Romawi ya juga ada gitu, hanya memang sampai sejauh ini belum dikembangkan seperti di Jordania. Jadi pemerintah Saudi baru mulai melakukan proses-proses menjadikan site-site historis itu sebagai tempat wisata, tetapi sampai sekarang itu masih dalam proses pengembangan. Misalnya di wilayah Al-Ula itu baru ada 1-2 hotel saja dan belum berkembang, dan baru sekarang dibenahi begitu. Nanti mungkin ke depan dalam 2-3 tahun akan kelihatan hasilnya. Ya, yang mau bergabung bersama dengan Pak Dubes, silakan Anda hubungi redaksi Radio El Sinta, pendengar ya. Ada Pak Aziz Ahmad, Duta Besar Luar Biasa berkuasa penuh untuk Kerajaan Arab Saudi. 0215869000. Saat ini Anda bisa dial nomor tadi ya, untuk Anda akses untuk berbincang langsung. Anda sekedar mau nyapa, tidak masalah. Atau mungkin ada pertanyaan ya yang mau disampaikan ke Pak Dubes, silahkan kami berikan ruang kepada pendengar Radio El Sinta. Nah, Pak Dubes, dengan diberikannya atau dilaporkannya kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi yang menyisakan setengah dari kuota biasa-biasanya nih Pak, bagaimana dengan kedutaan besar kita Pak? Apakah sudah melakukan upaya-upaya untuk minta tambahan nih Pak Dubes? Ini saya langsung minta info dari Pak Dubes nih. Oh iya, kalau permintaan sudah ada, malah sudah ada surat dari Menteri Agama. Bapak Menteri Agama sudah mengirimkan surat untuk Menteri Haji di Saudi ya. Namun hasilnya kan kita harus tetap tunggu, karena ini kan persoalannya bukan hanya sekedar kuota, tetapi juga ada kaitan dengan persoalan kesehatan ya. Mungkin juga pemerintah Saudi pasti akan harus hati-hati menambah kuota dalam konteks kesehatan. Karena sampai sekarang pun kami di sini tetap masih, walaupun sekarang saya tidak menggunakan masker karena saya sendirian, hanya bertiga dengan staf di sini, ruangan agak luas gitu, tapi di luar kami tetap menggunakan masker. Sehingga itu juga menjadi pertimbangan saya kira, ya mengapa juga hanya separuh ya. Tapi alhamdulillah kita itu walaupun separuh, kita paling banyak ya dibanding dengan negara-negara yang lain. Iya, kalau saya pakai masker mohon dimaklumi ya, karena sebenarnya di ruangan 3x4 dengan sistem sirkulasi tertutup, di ruangan saya juga ada orang lain ya. Berbeda dengan Pak Dubes ya, jadi mohon dimaklumi nih netizen yang sedang menyimak kami ya Pak Dubes. Saya sudah coba jelaskan Pak Dubes. Nah Pak Dubes, ini kami dengar beberapa info selentingan tentang katanya Arab Saudi ini sekarang sudah mulai agak membuka diri dengan dunia barat. Contohnya mulai ada konser musik bahkan yang pakai baju agak terbuka. Klub juga mulai ada, betul tidak Pak Dubes? Oh, itu sebetulnya memang kalau dari sisi konser musik itu sudah ada di Riyadh itu beberapa kali konser musik, malah ada semacam Riyadh Season namanya. Itu bukan hanya konser musik aja, tapi juga berbagai aktivitas budaya ya. Konser musik itu sebetulnya dimaksudkan agar pemikirannya begini, daripada orang Saudi keluar negeri begitu melihat konser musik, lebih baik konser musiknya dibawa ke sini begitu kan. Dan itu pasti akan lebih tertata ya dari sisi kesopanan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari segi tadi ada yang buka-bukaan, mungkin pernah ada yang saya dengar misalnya di wilayah selatan ya, tapi itu saya kira belum menjadi fenomena yang baru di Saudi ya. Saudi tetap masih sopan, maksudnya. Masih sopan Saudi. Aman ya. Masih aman. Masih syariah lah ya Saudi Arab ya Pak ya. Ya mungkin istilahnya itu, penampilannya masih penampilan syar'i begitu, tetapi memang sudah banyak yang terbuka dalam pengertian misalnya banyak perempuan sekarang yang tidak menggunakan jilbab misalnya gitu ya, sudah banyak mulai. Tapi kalau kita ke kota-kota kecil seperti misalnya
katakanlah ke Buraidah, ya agak sedikit ke Hail, ke utara begitu, itu hampir dapat dikatakan bahwa sebetulnya kebudayaan Saudi masih tidak terlalu banyak berubah. Ya. Tapi Secara kalau tradisional tuh kayak gimana, Pak? Orang Saudi itu secara tradisional tuh kayak gimana sih bentuknya sebenarnya? ya misalnya pakai burqah ya, pakai burqah itu pakai cadar ya. Itu pakai cadar di mana-mana pakai cadar. Tapi sudah mulai banyak yang tidak pakai cadar, jadi hanya tutup seperti Tutup di kepala gitu ya, kayak di tutup Indonesia. kepala penuh gitu, hanya kelihatan wajah dan tangan begitu. Sudah mulai banyak. Kalau di kami, saya dan teman-teman di sini tinggal di daerah yang namanya Diplomatic Quarter, DQ, Diplomatic Quarter. Itu ada apa namanya saha itu semacam plaza begitu. Ada ininya, ada tempat untuk berbincang-bincang, ada kafe-kafe begitu. Nah itu biasa, sudah terbiasa melihat misalnya perempuan datang ke sana terurai rambutnya gitu kan sambil minum karena kopi. Lingkungan ekspatriat ya Pak Dubes ya, berbeda. Ya ekspatriat betul, tapi ada juga orang Arabnya, banyak orang Arab. Ini ada yang mau berbincang dengan Pak Dubesnya, ada Pak Toto di Meruya, Jakarta Barat. Selamat malam Pak Toto. Malam Mas Rofi. Ya. Assalamualaikum Pak Aziz, Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau berangkat haji mungkin Pak Toto? Enggak, bulan lalu saya bermain ke tempat Pak Dubes. Waktu diundang Kerajaan Saudi, hari pendirian negara Saudi, saya ke sana. Saya tawan ke Pak Dubes. Dijamu makan juga di warungnya orang Palembang itu. Orang Palembang makan apa Pak? Di sana Pak? Makan tempe? Oh iya Pak Toto, iya betul. Iya, beliau ini memang betul-betul kebapaan ya. Saya merasa, waduh Pak Dubes ini pengayom untuk masyarakat kita ini. Terima kasih. Soal Riyadh Boulevard itu memang keren itu. Itu kayak Times Square-nya Amerika. Di itu tengah padang pasir di kota Riyadh. Itu ada danaunya besar dengan air mancur yang berjoget gitu. Di situ luar biasa itu. Modern Pak ya, di tengah gurun pasir modern. Ya. Dan wanita-wanita Saudi sekarang makin kelihatan cantik karena apa? Karena kerudungnya tadi sebut oleh Pak Dubes itu sudah dibuka, nggak kerudungnya orang sini. Oh, jadi kerudung kayak orang Indonesia zaman dulu Pak, bukan yang jilbab itu bukan? Ya, cuma dikalung di kepala gitu aja. Kayak di Palestina gitu ya. Pak Toto kesenangan tuh ngelihat yang gitu. Enak Pak ngeliat cewek-cewek Arab ya Pak Toto ya. Cantik-cantik ya. Iya. Dan visi 2030-nya MBS, Pangeran MBS, saya kira bagus ya, itu akan membuat Saudi itu akan lebih terbuka, tapi tetap memegang syariatnya. Syariatnya tadi yang Pak Dubes sampaikan. Salam hormat untuk Pak Dubes. Baik, terima kasih Pak Toto ya. Ini terima kasih. Ternyata yang disampaikan Pak Toto tadi sebagai pelengkap apa yang disampaikan oleh Pak Dubes sebelumnya. Jadi bisa disebut bahwa Arab Saudi sudah mulai berubah nih Pak Dubes? Iya betul. Saya kira Arab Saudi ini sedang mengalami proses transformasi sosial budaya dan mungkin ke depan juga politik ya. Tapi memang kita tidak bisa berharap terlalu jauh dalam waktu setahun 2 tahun. Ini proses-proses ini kan proses-proses yang tidak bisa di stop ya. Dia akan perubahan itu kan tidak bisa di stop. Tetapi sejauh mana perubahan itu akan cepat atau lambat itu sangat bergantung kepada banyak faktor ya. Tapi kami dan teman-teman di sini berharap mudah-mudahan proses transformasi ini dapat berjalan dengan baik, dengan mulus ya, tidak ada, mungkin ada dinamika tapi tidak sampai mengganggu proses-proses transformasi yang sedang berjalan. Ya, kami pernah membaca sebuah jurnal yang dikabarkan katanya Arab Saudi ini punya sebuah mega project Pak, membuat kota dengan bentangan panjang saja, vertikal saja. Betul tidak sih Pak itu Pak? Vertikal ya. Saya belum tahu, tapi memang di wilayah di pinggir pantai Laut Merah itu dekat dengan wilayah Israel sana, dengan wilayah Suriah Israel, itu ada sebuah kota yang dibangun yang sampai sekarang itu masih tetap tertutup hanya untuk orang-orang yang diberikan izin ya. Saya sendiri belum pernah ke sana. Namanya NEOM. NEOM itu singkatan dari Neo Mustakbal. Neo Mustakbal itu artinya masa depan baru ya. Masa depan baru. Jadi itu kota yang diharapkan sebagai semacam metropolisnya Arab Saudi gitu. Iya, metropolisnya Arab Saudi yang menggabungkan banyak aspek, terutama dari sisi
teknologi ya. Misalnya sebagai contoh saja, NEOM itu dikabarkan, saya sendiri belum lihat, itu di situ ada misalnya percobaan untuk penggunaan tenaga energi baru dan terbarukan, seperti misalnya angin ya. Di situ menurut kabar NEOM itu dipilih karena ideal untuk tiga jenis energi yang terbarukan. Pertama itu adalah angin, ya, yang kedua sinar matahari, dan yang ketiga gelombang laut. Jadi betul-betul ambisius ya, dan memang sesuai dengan moto dari visi Saudi 2030, negara ini harus menjadi negara ambisius, bangsa. Kenapa Pak? Kenapa Arab Saudi terlihat ambisius belakangan ini? Apakah mereka sudah mulai merasa kesaing dengan adanya Qatar atau Uni Emirat Arab? Mungkin juga, tetapi saya kira tidak ada salahnya kalau kita juga meniru ya semangat Saudi untuk ambisius ya dalam hal peningkatan pembangunan dan mengejar ketertinggalan teknologi. Teknologi di Saudi karena bisa di hire dari mana-mana, termasuk dari Amerika, itu sudah banyak sekali yang sophisticated ya. Tapi tentu untuk penanganannya lebih lanjut gitu, itu kan memerlukan proses perubahan budaya dan transformasi budaya yang tidak mudah ya. Oleh karena itu saya kira semangat yang ambisius itu memang menjadi keharusan begitu ya, dipacu begitu. Dan saya kira kita juga bisa belajar bagaimana mereka memacu semangat itu ya. Ya, jadi meskipun ngomong katanya iri, tapi bukan soal irinya, tapi soal bagaimana mau berubahnya yang kita harus lihat ya Pak Dubes ya. Betul, saya kira itu. Pak Dubes, benar tidak sudah mulai ada perubahan, pola perubahan itu dengan suksesi kepemimpinan nanti, termasuk dengan komunikasi Arab Saudi dengan Israel dan juga Iran, seteru yang abadi selama ini dikenal oleh sebagian besar masyarakat di dunia nih Pak Dubes. Kalau soal politik kan sebetulnya kita bisa membaca dari banyak pemberitaan ya. Memang kalau yang saya ketahui memang ada misalnya pendekatan Saudi dengan Iran. Saya kira itu bagian dari proses-proses geopolitik yang wajar ya, itu kan biasa. Itu di kawasan itu ada yang ya konflik sedikit, berbaik lagi, konflik lagi, baik lagi gitu. Itu pada dasarnya itu sesuatu yang relatif kayak kakak adik di keluarga ya, kadang biasa begitu baik, itu ya. Dan itu kan karena berbeda kepentingan ya. Cuman saya ingin tekankan begini, sejauh yang saya ketahui itu tidak banyak juga orang Indonesia yang ingin memperdalam kebudayaan Saudi secara lebih spesifik. Jadi misalnya yang ahli betul soal Saudi itu kita belum tahu, belum ada ya. Memang budaya Arab Saudi itu kayak gimana sih Pak? Apakah yang selama ini dibayangkan orang tentang syariat Islam atau punya budaya yang agak berbeda secara culture ya? Karena Indonesia dengan keindonesiaan serta ke Islam masuk itu kan berbeda sebenarnya Pak. Iya, betul. Jadi misalnya katakanlah soal bagaimana tata cara berkeluarga di Saudi, kemudian bagaimana hubungan kekerabatan maupun hubungan ketetanggaan ya. Tuh, mengapa misalnya banyak orang Saudi yang rumahnya itu tinggi-tinggi temboknya kan gitu. Yeah. Ini banyak yang tidak diketahui juga, bahwa misalnya kalau kita katakanlah bekerja sebagai pembantu rumah tangga misalnya di sebuah keluarga Saudi, itu akan sulit untuk bisa keluar rumah karena itu selalu terkunci dan itu tinggi temboknya gitu. Jadi kebudayaan seperti ini mestinya itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari cara kita memahami. Bisa kita melihat orang Saudi kulturnya seperti apa, kepribadian seperti apa, terlihat dari bangunannya tinggi-tinggi, artinya mereka tertutup kan? Dalam banyak hal mungkin tertutup dalam pengertian private life ya, kehidupan privat, gitu ya. Privasi itu memang tertutup. Pemisahan antara perempuan dengan laki-laki misalnya, kemudian kalau misalnya kita diundang makan oleh tuan rumah gitu, maka kita tidak akan melihat misalnya yang menyediakan makan tuh misalnya istri atau anak perempuan, tapi
Semuanya anak laki-laki Laki-laki, gitu. ya. Laki-laki Ini ya. kok Dan kayak di kampung saya, Pak. Di kampung saya kalau ada acara laki-laki ya yang ada laki-laki. Kalau ada acara perempuan ya yang ada perempuan. Tapi ya, bukan di ya. Arab Saudi ya kampung saya. Tapi sesaat lagi Pak, saya mohon waktu beberapa detik saja. Kami Ya. akan ajak yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk menyimak tanda waktu sholat Isya di Oh, Jakarta. baik. Waktu sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya telah tiba. Interaksi Dubes RI. Anda masih menyimak Interaksi Dubes RI, bersama kami ada Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Arab Saudi. Ada Pak Atiqa. Pak Atiqa itu adalah nama panjangnya Pak Abdul Aziz Ahmad ya. Kalau Pak Abdul itu biasa nama depan, Pak Aziz juga nama depan, Pak Ahmad juga nama depan. Kenapa tiga namanya nama depan semua sih sebenarnya Pak Dubes? Itu kebetulan aja karena saya dapat nama itu dan bapak saya namanya Ahmad. Ya sudah. Biasanya saya tidak pakai nama bapak itu, cuman karena ke Saudi gitu kan. Nah, daripada pakai Abdul Aziz bin Ahmad, sudah saya buang saja binnya jadi Abdul Aziz Ahmad. Gitu. Karena orang Arab Saudi harus bawa bin dan sebagainya. Nah, ngomongin soal tadi Pak yang sempat terputus ya, ngomongin soal hubungan dagang kita. Indomie sudah penetrasi pasar di Arab Saudi. Tapi kita punya banyak sekali komoditi yang bisa dijual di Arab Saudi. Soal makanan ya, tidak kurang kita memiliki semua. Kopi, teh, dan sebagainya, coklat, dan sebagainya. Ada langkah untuk bisa mengekspansi pasar Arab Saudi, Pak Dubes? Iya, sudah. Kita lakukan misalnya kita ikut pameran internasional, kopi, coklat, ya kemudian bahkan beras sebetulnya. Cuman terus terang kalau beras itu kita dari sisi harga itu masih kurang bisa bersaing ya. Tapi kalau kopi ya, kopi, coklat, kemudian teh ya, bisa itu. Ya, rempah-rempah, apalagi rempah-rempah ya, termasuk juga ini cengkeh ya. Itu sangat potensial untuk bisa kita kembangkan. Hanya selama ini memang seperti teh misalnya itu masih ada pemasok dari Sri Lanka ya, dari Afrika gitu. Kopi juga begitu. Nah, kemarin waktu kami lakukan beberapa kali pengenalan kopi Indonesia di Riyadh maupun di Jeddah, itu ada sejumlah ahli kopi yang sangat menyenangi 3 jenis kopi Indonesia, dan nanti silakan dipikirkan ekspornya. Pertama itu Bali Kintamani, yang kedua Aceh Gayo, yang ketiga Java Vringer. Nah, 3 jenis itu sangat dianggap itu kopi yang sangat baik begitu untuk bisa dipasarkan di Saudi. Gitu. Jadi saya kira kalau ini bisa digarap dengan baik, itu kita bisa punya komoditi yang bagus. Yang juga sangat bagus sekarang itu adalah batok kelapa. Jadi arang batok kelapa. Di sini di Saudi arang batok kelapa itu sangat digemari karena itu bagus untuk shisha ya, untuk rokok ya. Ya, rokok tradisionalnya gitu. Yeah. Dan itu sangat potensial untuk Ini sama dengan negara-negara kawasan semenanjung lain Pak, di kawasan Arab. Sama. Di kawasan Teluk ya, kawasan Teluk itu hampir sama. Sebenarnya kalau seperti arang itu arang batok kelapa itu juga digemari di Turki ya. Turki itu banyak sekali meminta arang batok kelapa dari Indonesia. Pak, itu batok kelapa di Provinsi Banten produksinya banyak sekali. Di Provinsi Maluku Utara produksinya luar biasa. Di Sulawesi Utara juga iya betul. Ya. Betul. Nah, silakan bila mana ada yang berminat, nah kami hanya menyantol-nyantolkan aja kan gitu. Kalau saya kan tidak mungkin juga gimana caranya untuk pemilik UMKM yang bisa pengen naik tingkat tapi dibantu oleh KBRI Riyadh, gimana caranya nih Pak Dubes? Sekarang bisa berkorespondensi dengan kami, misalnya yang paling penting itu 2 ya. Pertama kualitas.
Yang kedua itu adalah kuantitasnya itu tahan berapa lama. Karena kadang-kadang gini, kita misalnya diminta kirim kopi, katakanlah kemarin kami sudah lihat ada yang mengirim kopi 8 ton. Nah, bisa nggak mengirim kopi selama 8 ton itu misalnya selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun dengan kualitas yang sama dan kuantitas yang sama gitu. Kalau ada permintaan yang meningkat, bisa nggak dia memasok permintaan itu dengan kuantitas yang lebih besar, dengan kualitas yang sama, dan tetap konsisten. Ini yang paling penting harus kita jaga dari sisi supply gitu ya. Jadi sebenarnya kualitas itu kita sudah punya, tapi keberlangsungan supply itu yang kita harus berjuang. Betul. PR deh nanti buat kementerian lain deh Pak Dubes ya, biar dibantu ya. Saya kira betul. Dan kami terus terang, daripada berpikir untuk mengirim orang dengan kemampuan skill yang sangat rendah, lebih baik mengirim itu dan mengirim orang yang memiliki skill untuk menangani itu, misalnya barista ya dan lain-lain yang memang itu sekarang ini diperlukan banyak sekali. Jangan kalah sama Vietnam Pak ya. Kita harus Saya tidak ingin menyebut nama negara lain, yang penting Indonesia yang lebih bagus lah. Saya sudah keburu nyebut, nggak masalah. Ini ngomongin soal isu utama yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yaitu soal G20 Pak Dubes. G20 ya, Arab Saudi sebagai negara yang punya pengaruh luas, terutama di kawasan Teluk. Apalagi negara Arab Saudi juga bukan negara ece-ece, negara yang punya sumber yang luar biasa. Bagaimana caranya pemerintah kita melalui KBRI Riyadh untuk bisa mengikut sertakan Arab Saudi untuk bisa kita goals-nya bareng ini Pak? Oh, kalau soal G20 malah sudah lebih dulu Bapak Menko Marinvest, Pak LBP sudah pernah ke sini dan sudah bertemu dengan putra mahkota ya. Pada waktu itu saya kebetulan ikut menjadi anggota delegasi. Beliau sudah menjanjikan akan hadir di pertemuan G20 itu. Cuman kan ini nanti tergantung bagaimana pendekatan selanjutnya. Yang jelas kami akan sangat bergembira kalau misalnya nanti proses-prosesnya lebih mengarah kepada kehadiran pemimpin tertinggi Saudi di sana. Apakah beliau Yang Mulia Raja Salman ataupun Yang Mulia Putra Mahkota Muhammad bin Salman. Kami sangat bergembira kalau itu bisa terjadi, karena itulah yang sebetulnya kita harapkan ya. Itu dampaknya akan sangat besar. Efeknya akan beda ya. Iya, efeknya akan sangat besar bagi kedua negara ya. Apalagi King Salman kan ya memang akrab dengan Pak Jokowi ya, apa baiknya kalau ketemu lagi kan lebih baik ya Pak Dubes ya? Iya betul, saya kira betul. Ini saya berkali-kali ditanya juga, di sini sudah beredar ini. Kemarin saya ketemu dengan Wakil Menteri Luar Negeri, saya sampaikan juga bahwa kami sangat berharap begini-begini. Oh ya pastilah yang dikirim ke sana, ke Indonesia pasti delegasi tingkat tinggi, kata beliau begitu. Cuman beliau juga tanya, apa betul katanya Pak Presiden Jokowi akan ke sini? Saya bilang, setahu saya itu sudah diberitahukan kami harus siap-siap anytime Pak Presiden datang ke Arab Saudi. Siapa gitu. tahu nanti Pak Jokowi mau ngirim undangannya secara langsung ke King Salman, mudah-mudahan. Gitu bisa jadi, mudah-mudahan. Kayaknya kerjaan Pak Dubes masih banyak, jadi mudah-mudahan masih. Kalau di sini nggak akan kehilangan pekerjaan, kalau di sini banyak sekali yang harus dikerjakan. Pak Dubes, mudah-mudahan ini bukan kali terakhir ya, kita masih akan merepotkan Pak Dubes nanti ketika musim haji sudah mulai. Mohon untuk berkenan hati untuk kami. Saya senang. Baik. Terima kasih Pak Dubes atas waktunya Pak Dubes. Terima kasih. Tetap sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interaksi Dubes RI pendengar, kami akan hadir kembali esok pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Asrofi, sampai jumpa.